Selamat pagi semuanya. Pagi, sehat ceria. Oke, sehat ya. Sehat. Pagi ini kita akan melakukan tentang penyuluhan ya. Ada 3 macam penyuluhannya yang dibawakan oleh teman saya. Yang pertama itu tentang aktivitas fisik yang namanya Winda. Terus ini adalah Mama Delar yang tentang diet ya. Gizi seimbang ya. Dan saya sendiri itu tentang rokok. Ya teman-teman ya, nanti kita dengarkan dengan seksama. Baiklah, tidak untuk menghemat waktu, dipersilahkan kepada Winda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Winda yang akan membawakan materi tentang aktivitas fisik. Di sini saya mau jelaskan sedikit aktivitas fisik itu seperti apa. Pengertiannya secara ini itu aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya itu seperti aktivitas fisik seperti ibu-ibu kerjakan di rumah setiap hari kayak menyapu, memasak, itu termaksud aktivitas fisik. Terus aktivitas fisik ini kan ada 2 macam, ada yang ringan dan ada yang sedang. Yang sedang maksudnya ini, yang ringan itu seperti tadi pekerjaan rumah. Terus kalau yang ringan kayak seperti senam yang sering kita lakukan setiap minggu itu. Terus manfaatnya sendiri yaitu ada beberapa manfaat, yaitu meningkatkan keseimbangan, yang kedua meningkatkan kerja otot, jantung, paru, yang ketiga meningkatkan metabolisme tubuh, yang keempat mengendalikan stres dan mengurangi kecemasan dan depresi. Terus selanjutnya meningkatkan fleksibel, memelihara tulang, otot dan sendi yang sehat, mengurangi resiko tekanan darah tinggi, mengurangi resiko diabetes, meningkatkan kerja dan fungsi jantung, mengendalikan berat badan ideal, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh. Jadi dengan kita melakukan aktivitas fisik itu banyak sekali manfaatnya. Jadi ibu-ibu jangan sungkan-sungkan untuk setiap minggunya mengikuti senam yang sering kita lakukan seperti senam truk dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya gizi seimbang akan dijelaskan teman saya sendiri. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raicha dari Puskesmas Wali. Pagi ini saya akan membawakan tentang keseimbangan gizi. Jadi keseimbangan gizi itu apa? Yaitu susunan makanan yang seimbang yang dapat memberikan nutrisi pada tubuh kita. Di sini saya ambil tentang isi piringku ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi isi piringku ini lengkap semua. Dulu dinamakan itu makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang isi piringku. Jadi isi piringku ini lengkap semua ibu-ibu. Jadi ibu-ibu memasak di rumah itu harus pertama makanan pokok ya. Jadi makanan pokok di sini seperti di Bali ini seperti nasi, ubi, umbi-umbian dan lain-lain, jagung dan lain-lain. Dan jangan hanya memasak makanan pokok ya, karena harus gizi seimbang tadi. Harus ada sayurnya ibu-ibu, bapak-bapak kasta juga ibu-ibu di rumah ya. Jadi sayurnya di sini dibinoka ini kan setengah mati sayur, tapi ada sayur andalannya kita ya, daun kelor. Jadi setiap hari tidak apa-apa itu ibu-ibu, yang penting sudah ada sayurnya. Selanjutnya ada lauknya ya, dibinoka ini kan kaya dengan ikan. Jadi harus ada ikan setiap kali memasak, pagi, siang dan malam. Kalau tidak ada ikan, jadi bisa telur. Selanjutnya buah-buahan. Di sini memang kita ketahui daerah yang sangat sulit untuk buah-buahan, tapi ada juga buah-buahan andalannya ya, seperti pisang, pepaya. Itu ibu harus
disediakan. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih kalau tidak ada lagi pertanyaan ibu-ibu. Jadi saya tutup edukasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi teman kami yaitu Dr. Irahmal akan membawakan materi tentang bahaya merokok. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Anak ya, Iya. pagi ini saya akan presentasikan masalah tentang rokok. Sudah kenal sama saya sendiri? Sudah. Oh, udah ya, saya adalah Dr. Irahmal. Udah ya, udah sering ya penyuluhan seperti ini kita lakukan di lapangan, udah sering ya. Yang pertama adalah tentang rokok. Kalau ingat udah rokok pasti ingatnya bapak, ya kan? Rokok. Terus yang kandungan rokok itu berapa? Tahu? Ada yang tahu berapa kandungan rokok di dalamnya? 12. 12. Wah. Berapa Bapak? 3. Oh, 3. Ya, semuanya itu salah. Berapa 1000? Nah, yang di belakang Ibu berapa? 500. 500. Ibu yang satu lagi? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Oke, saya jelaskan. Di dalamnya itu terkandung yang disebut dengan nikotin, ya kan? Nikotin itu ada 70.000 di dalam satu batang rokok. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak sekali ya. Iya. Ya Pak ya, banyak nggak? Tidak? Banyak ya, 70.000. Banyak sekali ya kan? Nah, makanya di dalam nikotin itu kita hisap 70.000 setiap hari. Berapa batang biasanya habis rokok? Seperlunya. Bapak berapa batang? 2 bungkus. 2 bungkus. Subhanallah, luar biasa ya. 2 bungkus. Coba dikalikan dalam satu batang berapa? Dalam satu bungkusnya itu berapa ya kayak isinya? Dikalikan 2. Wih, mungkin berapa? 40 batang. 40 batang ya Allah. Subhanallah, luar biasa rokoknya. Ya kan? Nah, 70. Nah, di dalamnya itu di dalam satu batang itu terdapat 60 zat kimia juga yang dikandung menyebabkan zat-zat kanker namanya. Zat kanker itu akan menyebabkan sesuatu kelainan dalam tubuh kita. Bahaya atau tidak bahaya kanker itu? Bahaya. Bahaya ya, sangat bahaya sekali. Itu akan menyebabkan serangan di daerah paling organ vital kita akan diserangnya apa biasanya? Kalau rokok, Paru-paru. paru-paru, bisa ke jantung, ginjal dan lain sebagainya ya. Banyak yang diserangnya di situ. Itu bahaya dari rokok tersebut. Terus ada disebut dengan tar. Tar itu adalah suatu zat di dalam nikotinnya itu. Rokok itu yang melengket di dalam yang kita hirup itu akan melengket. Dan sekian lama kita menghisap rokok tersebut, itu nikotinnya akan terpendam. Lama-lama dia akan menumpuk. Nah, setiap kali kita ingin merokok, kan pelan-pelan itu akan berkurang nikotinnya. Terus udah berkurang, ada disebut dengan tar. Tar itu adalah suatu zat di dalam nikotinnya itu. Rokok itu yang melengket di dalam yang kita hirup itu akan melengket. Dan sekian lama kita menghisap rokok tersebut, itu nikotinnya akan terpendam. Lama-lama dia akan menumpuk. Nah, setiap kali kita ingin merokok, kan pelan-pelan itu akan berkurang nikotinnya. Terus udah berkurang, itu ada keinginan untuk merokok. Itu yang menyebabkan seseorang tersebut candu, tidak bisa dilepaskan. Itu disebabkan oleh nikotin dari rokok tersebut. Paham? Itu penyebabnya kita candu terhadap rokok. Terus di kandungan rokok itu ada 3 macam penyebabnya, zat-zatnya itu. Yang pertama adalah karbon dioksida, terus karbon monoksida, dan hidrogen cyanida. Itu semuanya itu bahaya semua. Yang paling bahaya adalah apa? Hidrogen cyanida juga bahaya. Terus hidrogen monoksida ya. Terus ada yang karbon monoksida ini, dia akan menyebabkan pembuluh sirkulasi darah kita itu akan terhambat dibikinnya. Ya, dalam sirkulasi darah itu akan bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, kalau seperti itu apa saja sih yang disebabkan penyakit disebabkan oleh rokok yang sering kita dengar? Kanker paru. Terus apa lagi? Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Apa lagi, Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Ya, oke, semuanya itu benar ya. Penyakit koroner karena dia di rokok nikotinnya itu yang tar itu tadi menyebabkan kekakuan di pembuluh darahnya. Maka menyebabkan tidak elastis, maka menyebabkan
kanker koroner, kolesterolnya meningkat dan lain sebagainya, ya kan? Terus penyebab yang paling sering biasanya yang lebih berapa bungkus tadi Pak rokoknya? 2 bungkus. 2 bungkus. Biasanya yang 2 bungkus itu biasa disebut dengan seringnya orang tersebut GERD disease. Tapi alhamdulillah belum terbentuk ya di kakinya. Kalau kita lakukan pemeriksaan gulanya tersebut dia normal, tetapi gejala seperti gula. Seperti itu gejalanya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Biasanya yang susah untuk menghentikan rokok itu apa Pak? Kebiasaan. Nggak bisa ya, itu karena nikotinnya itu terus menerus yang dilakukan. Nanti kita diskusikan lagi masalah ini karena mengingat waktu ya. Nah, kita diskusikan selanjutnya lagi bagaimana caranya untuk menghentikan merokoknya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.